Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Bagaimana hari ini kabarnya adik-adik semua? Baik, Bu. Baik. Baik, Nah, Kak. hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kakak ada ice breaking dulu buat kalian, biar kalian lebih semangat, lebih fokus buat belajarnya. Nah, ice breakingnya kita sambil berdiri ya, berdiri semuanya, berdiri. Lihatin kakak dulu ya, nanti baru diikutin. Ice breakingnya itu adalah ice breaking memilah sampah. Itu kayak gini ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Pisah sampah, pisah sampah, pisah sampah. Aku siap pisah sampah, organik, anorganik. Ayo semua pisah sampah. Nanti tidak adik-adik. Ayo bareng-bareng ya semuanya. 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Pisah sampah, pisah sampah, pisah sampah. Aku siap pisah sampah, organik, anorganik. Ayo semua pisah sampah. Semuanya duduk lagi adik-adik. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kakak mau ngajarin tentang mengenal dan memilah sampah. Nah, jadi sampah itu ada beberapa jenis. Bukan cuma ada satu jenis, tapi ada beberapa jenis. Nah, maksudnya memilah itu adalah kita itu memisahkan sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya kita memilah sampah itu agar memudahkan dalam pengelolaan sampah dan memungkinkan daur ulang nantinya. Nah, sampah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua ada sampah anorganik. Itu kenapa ada 2 gitu? Oh, jadi gini, kalau sampah organik itu sampah yang bisa terurai oleh bakteri. Jadi kalau kita suka kalau yang terurai oleh bakteri itu yang suka ada dari sisa makanan, suka ada belatung. Nah, itu yang bisa terurai oleh bakteri. Nah, yang kedua yaitu tadi sampah non-organik. Nah, sampah non-organik. Nah, kalau sampah non-organik itu sampah yang tidak bisa terurai oleh bakteri. Seperti plastik, botol, kertas. Nah, itu mah kan nggak bisa ya, nggak bisa terurai oleh bakteri. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya kita memisahkan sampah-sampah tersebut itu untuk yang pertama menghemat SDA, sumber daya alam. Terus yang kedua untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang ketiga itu untuk melindungi lingkungan. Karena apa? Kalau misalnya sampah-sampah itu disatuin, kan kalau organik itu tadi bisa terurai oleh bakteri, sedangkan anorganik tidak bisa terurai. Nah, yang tidak bisa terurai oleh bakteri itu bisa digunakan, bisa didaur ulang. Jadi bisa digunakan untuk membuat kerajinan ataupun yang lainnya. Nah, di sini kakak punya 2 tempat. Yang pertama ada buat sampah organik dan yang kedua itu sampah non organik. Nah, di sini kakak juga udah nyiapin macam-macam sampahnya. Yang pertama ini ada sedotan. Nah, coba kakak nanya, kalau sedotan masuknya ke organik atau non organik? Organik. Kok organik? Non-organik. Karena Pin- plastik.
karena tidak terurai oleh bakteri. Oh. Iya betul. Ya, pinter Resti. Nanti kalian tanya-tanya ke Resti ya. Ya. Nah, berarti ini masuknya ke non-organik. Nah, selanjutnya ini ada daun kering. Daun kering. Kalau daun kering ini masuknya organik atau anorganik? Organik bisa terurai karena terurai. Iya, benar. Ini bisa terurai oleh bakteri. Selanjutnya ini Non-organik apa ini? plastik. Oh iya, masuknya ke Non-organik non-organik. Ya benar. Nih kalau ini sebentar. Kalau ini masuknya ke mana? Tisu. Tisu masuknya ke organik atau non-organik? non-organik Non-organik. Ya betul, masuknya ke non-organik karena ini tidak bisa terurai oleh bakteri. Nah selanjutnya, bentar, susah kakak ngambilnya. Selanjutnya ini ada apa? Ini namanya apa? tulang Bukan, bukan. Ini namanya tuh sisa makanan, yaitu dari tulang ayam. Ya benar tadi. Sisa makanan. Kakak mau nanya, kalau sisa makanan masuknya ke organik atau non organik? Organik. Kenapa masuknya ke organik? karena ada Ada bakteri. bakteri. Bisa terurai oleh Nah, ya benar, karena ini bisa terurai oleh bakteri. Kita juga sering lihat ya kalau makanan yang nggak habis itu kalau udah lama tuh pasti suka ada belatungnya namanya ya. Iya benar, ini masuknya ke organik. Selanjutnya yang terakhir, ini masuknya ke organik atau anorganik? Anorganik. Anorganik. Anorganik, Iya. benar. Ya, karena Ya. plastik. Karena Plastik. plastik. Kalau Bahannya plastik, plastik. kalau plastik berarti tidak Tidak ada bakteri. tidak bisa terurai oleh Terurai. bakteri. Nah, baik, udah mengerti belum adik-adik semua? Mengerti. Coba sekarang kakak mau ininya semuanya kakak satuin lagi. Siapa yang berani ke depan buat misah-misahin sampah ini? Saya kakak. Boleh, sini ke depan Resti. Coba sekarang Resti pisah-pisahin mana yang organik dan mana yang anorganik. Sudah Sudah. Sudah kak. Ya, silahkan balik ke tempat dulu. Ayo teman-teman kita lihat, bener nggak yang dimasukin sama Resti? Semuanya bener nggak? Benar. Ini masuknya ke Non-organik. ya, karena tidak bisa terurai. Ini sama ya, ini juga plastik dua-duanya, jadi tidak bisa Terurai. Kalau ini tisu juga tidak bisa terurai. Nah selanjutnya itu ada ini ya, daun kering, Terurai. masuknya ke Organik. berarti bisa terurai oleh bakteri. Nah selanjutnya ini ada sisa makanan, ini berarti masuknya ke organik. Nah jadi bisa disimpulkannya bahwa sampah itu menjadi dua jenis. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah non-organik. Nah, tadi kalau organik itu yang bisa terurai, kalau non-organik mah tidak bisa terurai oleh bakteri. Nah, mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.